Bayangkan berdiri di tengah gurun. Matahari berada tepat di atas kepala. Langit tampak bersih tanpa awan. Pasir di bawah kaki terasa seperti bara yang baru saja keluar dari api. Suhu udara bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan beberapa gurun di dunia bisa melampaui 50 derajat. Udara terasa kering. Angin panas berhembus pelan membawa butiran pasir yang halus. Semua terlihat seperti dunia yang dikuasai oleh panas. Namun beberapa jam kemudian, semuanya berubah. Saat matahari tenggelam di balik horizon, suhu mulai turun. Langit yang sebelumnya menyilaukan perlahan berubah menjadi gelap. Dan ketika malam benar-benar tiba, gurun yang tadi terasa seperti tungku raksasa bisa menjadi tempat yang sangat dingin. Di beberapa wilayah gurun, suhu malam bahkan bisa mendekati titik beku. Perubahan ini terjadi hanya dalam beberapa jam. Bagaimana mungkin tempat yang sangat panas di siang hari bisa menjadi sangat dingin saat malam? Untuk memahami fenomena ini, kita harus melihat lebih dalam tentang bagaimana gurun bekerja sebagai sebuah sistem alam. Banyak orang membayangkan gurun sebagai lautan pasir yang luas tanpa akhir. Namun sebenarnya, gurun tidak selalu terdiri dari pasir. Definisi gurun bukanlah tempat yang panas, melainkan tempat yang sangat sedikit menerima hujan. Secara ilmiah, wilayah disebut gurun jika curah hujannya kurang dari sekitar 250 mm per tahun. Karena kekurangan air, kehidupan di gurun menjadi sangat terbatas. Vegetasi jarang, tanah sering terbuka, dan lanskapnya terlihat sangat kering. Di dunia terdapat berbagai jenis gurun. Gurun panas seperti Sahara, gurun berbatu seperti di Timur Tengah, bahkan gurun dingin seperti di Asia Tengah. Namun satu hal yang hampir selalu sama di banyak gurun adalah perbedaan suhu siang dan malam yang sangat ekstrim. Fenomena ini dikenal sebagai amplitudo suhu harian yang besar. Artinya, suhu bisa berubah drastis dalam satu siklus siang dan malam. Dan penyebabnya bukan hanya satu faktor. Siang hari di gurun sangat panas karena beberapa alasan utama. Pertama adalah sinar matahari. Di wilayah gurun, langit biasanya sangat bersih dari awan. Tanpa awan, sinar matahari bisa langsung mencapai permukaan tanah tanpa banyak hambatan. Energi matahari yang datang ke permukaan bumi diserap oleh pasir dan batuan. Permukaan gurun biasanya berwarna terang, namun tetap mampu menyerap panas dalam jumlah besar. Selain itu, udara di gurun sangat kering. Kelembapan udara yang rendah membuat panas dari matahari lebih mudah mencapai tanah. Di daerah yang lembab, sebagian energi matahari digunakan untuk menguapkan air. Namun di gurun, hampir tidak ada air untuk diuapkan. Akibatnya,
sebagian besar energi matahari berubah langsung menjadi panas. Inilah yang membuat suhu siang hari di gurun bisa sangat tinggi. Pasir memiliki sifat fisik yang sangat berbeda dibandingkan tanah yang lembab. Pasir tidak menyimpan panas dengan baik. Ini berarti pasir bisa memanas sangat cepat, tetapi juga mendingin dengan cepat. Di siang hari, butiran pasir kecil menyerap energi matahari dan suhu permukaannya meningkat dengan cepat. Namun panas ini tidak tersimpan lama di dalam tanah. Berbeda dengan tanah yang mengandung air, yang dapat menyimpan panas lebih lama. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi. Artinya, air membutuhkan energi besar untuk berubah suhu. Karena gurun hampir tidak memiliki air, panas yang diserap di siang hari tidak tersimpan dengan baik. Ini adalah salah satu kunci utama mengapa suhu gurun bisa berubah drastis saat malam tiba. Ketika matahari mulai tenggelam, sumber energi utama gurun menghilang. Tanpa sinar matahari, tanah tidak lagi menerima panas baru. Pada saat yang sama, permukaan bumi mulai melepaskan panas yang tersimpan sepanjang hari. Proses ini disebut radiasi panas. Setiap benda yang hangat akan memancarkan energi panas ke lingkungan sekitarnya. Di malam hari, pasir gurun mulai memancarkan panasnya ke atmosfer. Dan karena pasir tidak menyimpan panas dengan baik, proses pendinginan terjadi sangat cepat. Beberapa jam setelah matahari terbenam, suhu bisa turun secara drastis. Namun faktor ini saja belum cukup menjelaskan mengapa gurun bisa menjadi sangat dingin. Ada faktor lain yang sangat penting. Di banyak wilayah bumi, awan berfungsi seperti selimut alami. Awan dapat menahan sebagian panas bumi agar tidak langsung hilang keluar angkasa. Di kota atau daerah lembab, awan membantu menjaga suhu malam tetap relatif hangat. Namun di gurun, awan jarang muncul. Langit malam di gurun biasanya sangat bersih. Tanpa awan, panas dari permukaan bumi bisa langsung terlepas ke ruang angkasa. Bayangkan seperti membuka jendela besar di malam musim dingin. Panas dari dalam rumah akan keluar lebih cepat. Hal yang sama terjadi di gurun. Tanpa awan sebagai penghalang, panas bumi hilang dengan sangat cepat. Faktor lain yang sangat penting adalah kelembapan udara. Air di atmosfer berfungsi seperti penyimpan panas alami. Di daerah tropis atau dekat laut, udara mengandung banyak uap air. Uap air ini membantu mempertahankan suhu udara agar tidak turun terlalu drastis saat malam. Namun udara gurun hampir tidak mengandung uap air. Akibatnya, udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik.
panas yang dilepaskan oleh tanah tidak tertahan di atmosfer. Suhu udara pun turun dengan cepat. Itulah sebabnya malam di gurun sering terasa jauh lebih dingin dibandingkan daerah yang lembab. Karena udara sangat kering dan langit jarang berawan, langit malam di gurun sering terlihat sangat indah. Bintang-bintang tampak sangat terang. Galaksi bahkan bisa terlihat dengan mata telanjang di beberapa wilayah gurun. Namun keindahan ini juga merupakan tanda bahwa panas bumi sedang menghilang dengan cepat. Langit yang bersih berarti tidak ada penghalang bagi radiasi panas untuk keluar angkasa. Setiap menit yang berlalu membuat suhu gurun terus turun. Walaupun kondisi ini terlihat ekstrim, banyak makhluk hidup telah beradaptasi dengan lingkungan gurun. Beberapa hewan bahkan memanfaatkan perbedaan suhu ini untuk bertahan hidup. Banyak hewan gurun yang aktif pada malam hari. Hewan-hewan ini disebut hewan nokturnal. Dengan beraktivitas di malam hari, mereka dapat menghindari panas ekstrim di siang hari. Contohnya seperti rubah gurun, tikus gurun, berbagai jenis serangga, dan beberapa reptil kecil. Malam yang lebih dingin memberi mereka kesempatan untuk bergerak, mencari makan, dan berburu. Selain aktif di malam hari, banyak hewan gurun memiliki adaptasi unik. Beberapa hewan menggali lubang di dalam tanah. Di bawah permukaan, suhu lebih stabil dibandingkan permukaan gurun. Lubang ini menjadi tempat perlindungan dari panas siang hari dan dingin malam hari. Beberapa hewan juga memiliki tubuh yang mampu menyimpan air atau mengurangi kehilangan cairan. Contoh paling terkenal adalah unta. Unta mampu bertahan dalam kondisi gurun ekstrim karena memiliki sistem tubuh yang sangat efisien dalam mengelola air dan panas. Fenomena perubahan suhu ekstrim sebenarnya tidak hanya terjadi di gurun. Namun di daerah lain, perubahan ini biasanya jauh lebih kecil. Di daerah yang memiliki banyak vegetasi, tanah mengandung lebih banyak air. Air membantu menstabilkan suhu. Selain itu, pepohonan dan tanaman juga membantu mengurangi panas matahari di siang hari. Vegetasi juga menahan sebagian panas di malam hari. Karena gurun hampir tidak memiliki tanaman, perlindungan alami ini tidak ada. Akibatnya, perubahan suhu menjadi jauh lebih drastis. Di beberapa wilayah gurun seperti Sahara, perbedaan suhu antara siang dan malam bisa sangat besar. Siang hari suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Namun pada malam hari suhu dapat turun hingga mendekati 0 derajat Celcius. Perubahan ini bisa terjadi dalam waktu kurang dari 12 jam. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh radiasi panas, kelembapan udara, dan kondisi atmosfer. Walaupun terlihat keras,
Gurun sebenarnya memiliki keindahan unik. Perubahan suhu ekstrim menciptakan kondisi atmosfer yang menarik. Langit malam di gurun sering menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk mengamati bintang. Cahaya kota yang minim dan udara yang bersih membuat langit terlihat luar biasa jelas. Banyak observatorium astronomi bahkan dibangun di wilayah gurun karena kondisi ini. Gurun adalah salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Di siang hari, panas matahari membuatnya terasa seperti tungku raksasa. Namun saat malam tiba, gurun berubah menjadi dunia yang sangat berbeda. Tanpa awan, tanpa kelembapan, dan dengan tanah yang tidak menyimpan panas. Energi yang terkumpul sepanjang hari perlahan menghilang ke langit malam. Hasilnya adalah perubahan suhu yang luar biasa. Tempat yang terasa sangat panas di siang hari bisa berubah menjadi sangat dingin hanya dalam beberapa jam. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem alam di bumi. Dan bagaimana keseimbangan antara matahari, atmosfer, dan permukaan bumi menciptakan dunia yang kita kenal hari ini. Gurun mungkin terlihat sunyi dan kosong. Namun di balik kesunyian itu, ia menyimpan pelajaran besar tentang bagaimana alam bekerja.